Jadi kayak gitu Pak Denny, acara-acara itu lebih meningkatkan syiar. Contohnya Doraemon, acara Doraemon Pak Denny. Nah, Itu Doraemon. Doraemon dibikin edisi Ramadan. Gimana? Jadi saat Nobita minta sama Doraemon, Doraemon nasihatin. Nobita meminta doa hanya kepada Tuhan, jangan sama saya. Oh Begitu gitu. Pak Denny. Bener jadi langsung Doraemon ya. gitu. Iya, Mintalah bener, kepada bener. Tuhan, jangan kepada saya. Baling-baling bambu. Jadi sebenarnya Sajadah pemukul Jarwo. Pak Jarwo nih sebagai Ini- pelaku nih. Pelaku kan Pak Jarwo kan ngisi acara di televisi, tetapi kan ada siarnya. Iya Pak Denny. Bagaimana hidup berkelompok ya. Nah, bagaimana kita di sana bisa menyampaikan siar-siar agama Pak Denny. Di situ kita bisa memberikan tontonan juga Iya. tuntunan. Di samping mencari rezeki, kita jangan lupa juga kita bersedekah, berinfak 2,5%. Muslim Indonesia itu hampir 80% ya sekarang Yes. ya. Ya. Itu kalau misalnya semua orang mengeluarkan yang namanya zakatnya 22,5% saja, itu luar biasa sebenarnya bisa mensejahterakan saudara-saudara kita sebenarnya. itu, Pak Makanya Denny. keluarkanlah. Makanya kalau yang namanya kata, saya mendengar dari Bimbo itu, kalau misalnya mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Betul. Bapak jika berbuat baik dong Pak. Nggak pernah saya tunda-tunda Pak Wah Denny. luar biasa Itu nih. Bimbo itu selalu mengeluarkan lagu-lagu religi. Ya. Seharusnya grup Bimbo itu dapat Guinness of Record Pak Denny. Guinness of Record untuk Karena dia bisa menciptakan sajadah panjang. Sampai sekarang belum pernah ada yang melampaui. Nyanyiin dong biar lucu, Nyanyi, nyanyiin. nyanyi. biar Sajadah lucu. nggak lucu. Kalau Pak Jarwo sekarang melihat ini nih kita kalau di luar ini kan banyak juga orang yang mengais rezeki di bulan Ramadan ini yang tiba-tiba jadi jualan takjil gitu kan. Betul. Ada beberapa juga teman-teman Kalangan mahasiswa ya, mahasiswa juga ya. Ada yang jualan takjil gitu Betul. kan. Mereka malah sekarang sih mereka berseragam katanya supaya tidak terlihat bahwa ada orang yang memanfaatkan takutnya. Orang kaya Pak ya? Hah? Iya. Apanya? Pan, Tajil. tajir. Tajil. Oh saya kan ngomongnya tajil Pak. Bukan tajir, tajil. Ya. Tajir. Oh. Kalau Pak Jarwo tapir. Pak Jarwo ngelihat itu gimana Pak Jarwo? Ada diskon lah misalnya besar-besaran seperti itu. Gimana? Ya dia nggak bisa komentar, nggak pernah belanja. Enggak, seperti para mahasiswa, Mm-mm. mahasiswi ini Ya. di kala Ramadan. Jadi Anda itu tidak hanya menghabiskan duit orang tua yang selalu disokong disubsidi setiap bulan, Mm-mm. tetapi juga harus bisa punya jiwa entrepreneurship Pak Denny. You know? Yes. Artinya No. apa tuh? Punya jiwa kewirausahaan. Saya gitu dulu Pak. Diam lu. Jadi kalau diskon kayak gini Bapak kan suka belanja nih misalnya istri Bapak nganter istri. Karena banyak diskon itu kadang-kadang kita suka berlebihan. Betul. Hal-hal yang tidak harusnya kita beli karena diskon jadi dibeli. Saya Padahal pernah- kita nggak perlu. Terjadi itu Pak Denny. Bapak Saya punya ceritanya ini. bersama istri itu berkunjung Istri ke tetangga ini. istri saya. Oh istri Bapak. Ngapain juga istri tetangga saya bawa? Saya nggak tahu. Haram itu nggak boleh Iya dong. iya nggak boleh. Satu apa dua? Tanya Istrinya ceritanya satu apa yang dua? jelas. Ya satu, dong. Satu. Namanya? Jalan-jalan ke mall. Nggak ya ke mall Pak Denny. Namanya istrinya siapa Pak Jarwo? Aduh. Istri. Anggap aja Mawar. Yana. Ye, ye-nya. Iya, Cantik Yana. dong. Anak berapa dia? Kayak Diam. Ini lagi cerita dulu. Dibawa ke mall. Terus? Nah itu padahal waktu tahun kemarin tuh Pak Denny ya. Ini Bulan tahun Ramadan. Itu masih ya 10 hari sebelum lebaran sudah menuntut untuk ngajak ke mall berbelanja. Mau Kata istri berbelanja Bapak. untuk lebaran. Kata saya. Saya ajaklah istri saya Pak itu di Denny. mall. Naik kendaraan atau jalan kaki? itu? Naik ontak Pak Denny. Ya naik kendaraan dong. Ya kan harus tahu kita. Emosi Emang di aja. Jakarta kok. Iya di Jakarta. Mungkin Kasihan aja. ontal lewat aspal. Iya iya. Masa ontal lewat tol? Iya. Naik kendaraan. Ya naik kendaraan roda 4, saya punya mobil. Iya. Saya nyetir Pak Denny. Oh nggak bawa supir berarti ya? Banyak nggak bawa, ada saya nyetir, masa saya pangku itu supir. Ya mungkin aja supir di belakang. Ya nggak bapaknya perlu. Saya bawa istri saya berbelanja. Iya. Ngapain saya bawa supir saya? Kan ada Pak Jarwo. Nggak orang ada. Ya udah. Biarkan dia istirahat dulu Iya. 1 hari. Iya. Supir saya itu. Pergi nih ke mall. Berdua. Mobilnya udah lunas. Ya sudah dong. Anak pergi sekolah. Berdua, entar saya siram air kolang nih orang ini. Naik ini dua, di mobil sudah ini. Udah menuju ke mall Pak Denny. Masuk parkir. Itu waktu itu lewat tol nggak Pak Jarwo? Ya lewat lah. Macet nggak waktu itu jalanan Iya tuh? belum tentu.
Udah, Kadang ini kita masuk nggak bisa mall. dipastikan kalau itu macet atau tidak. Ini nggak nyampe-nyampe, mau ke mall nggak nyampe-nyampe. Nyampe di mall nih. Ini mallnya keburu tutup nanti. Iya. Sampai masuk sudah itu parkir. Parkir. Di basement apa di lantai berapa Ya tuh? di basement. Oh Bapak kok nggak vale? Enggak pale Pale lo. Ya kali aja Pak. Yang ngirit Pak Denny. Kan gampang, iya. Ngirit. Udah saya turun Pak Denny. Turun. Turun. Istrinya ditinggalin. ketinggalan. Enggak, istri juga ada di situ. Oh, istri juga ikut. Ada di bagasi. Tapi kan kasih tahu dong, istri juga turun. Bapak turun istri nih. Astagfirullahaladzim. Ya saya turun duluan, baru saya bukakan pintu. Oh. Saya ajak ke sana Nggak, Pak Denny. ajak. Wah, begitu merajalela pas masuk dari toko satu ke toko yang lain Pak Denny. Pokoknya wah Lapar mata, lapar mata? enggak. Lapar makanan? Bukan. Lapar hidup? Yang lain, yang lain. Bukan. Lapar Dikit lagi. Time zone. Time zone lagi. Lu apaan sih? Orang lagi mau belajar tiba-tiba ke time zone apa? Nih orang tua. Masa orang tua naik gituan gitu kan? Musdalifah. Oh istrinya belanja shopping. Udah, Wah, Pak Denny. minum dulu. Ya. Minum dulu. Malaikat miss call ya? Ini kan Bapak, Malaikat diskon. ini banyak diskon nih. Diskonnya banyak banget. Pasti yang namanya perempuan biasanya kan lihat nih. Wah, baju. Kerasukan. Sepatu, heeh, Seperti iya. orang kerasukan begitu. Iya. Itu di tangan sebelah kanan nenteng 10 kantong plastik. Gak ada isinya tapi. Ada, kan bisa belanja. Yang Udah kanan, belanja. ya, tangan kiri. Tangan kiri bawa itu Tangan kirinya. Racun. bawa racun. Kan racun di tangan kirimu. Bawa Dan ini belanjaan 10 ini sepatu, ini Ya, baju. Iya betul Pak Denny. Giginya juga bawa. Saya pikir Nah, astagfirullahaladzim. ini, itu yang namanya kerasukan tuh seperti itu ya. Betul Pak Denny. Segala sesuatu yang berlebihan. Kita harus ingat saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Iya. Jangan buat diri kita sendiri aja yang kita puaskan nafsu dunia Betul. kita. Karena Kita di antara pikirkan harta kita itu ada harta orang lain. That's right brother. Benar Pak Jarwo. Iya. gayamu Pak Jawo. Demikianlah Akhirnya lebih kurang Pak Jarwo pulang tuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Cuman setelah belanjaan itu pulang itu Pak Jarwo. Pulang saya. Mobil ditinggal. Enggak dibawa juga dong. Berarti turun ke Mobilnya basement. pulang saya tinggal. Oke, kalau Vega gimana ngelihat yang namanya pesta diskon itu? Ya nggak apa-apa, justru saya nggak setuju Jadi sama. mempengaruhi ibadah orang berpuasa. Ah, Dengan enggak ada juga diskon-diskon besar-besaran itu. Enggak juga, karena kalau misalnya pergi ke mall kan belum tentu kita konsumtif buat diri kita sendiri. Mungkin Iya. aja ke mall kita beli buat ngasih saudara-saudara kita, buat orang lain. Justru momen-momen diskon itu jadi ajang untuk ini murah, jadi bisa beliin saudara yang tadinya bulan tahun lalu nggak sempat dibeliin, dikasih, jadi bisa ya, dibeliin. Kita Itu punya rezeki lebih, Nah. kasih berbagi juga ini. berbagi. Jadi lagian kan udah bulan Ramadan kerja sibuk segala macem. Masa iya lebaran kita juga nggak bisa ganti baju baru. Iya. Memang segalanya harus baru dari hatinya, dari ibadahnya dan Yang enggak lain-lainnya. lebaran juga Anda suka berbelanja dong. Tapi kan ini kan setahun sekali begitu loh Pak Jarwo. Dan ini kan momen yang tepat. Jadi bukan hanya baru yang lainnya tapi dari luarnya juga boleh lah baru. Anak-anak itu menunggu momen-momen seperti itu. Kalau Pak Ustadz gimana Iya. nih? Orang kalau misalnya yang paling sulit kan sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan, nahan nafsunya itu. Jadi salah satu yang diajarin oleh bulan Ramadan itu adalah kita supaya cerdas memilah dan memilih antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau sekedar kebutuhan mungkin nggak maksain diri ya, Iya. bukan kepada gaya hidup, tapi sekedar bagaimana biar bisa kita hidup. Kalau kebutuhan silahkan harus ditutupi. Iya, betul. Yang repot nih kalau sudah ngikutin keinginan gitu loh. Iya. Pengen punya mobil tapi gaji cuma Kemampuan, 3 juta iya. sebulan, belinya yang 1 miliar gitu kan. Itu jadi sudah jauh melampaui kebutuhan. Iya. Maka bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk cerdas memilah dan memilih. Tadi masalah ibadah, sebenarnya yang Allah berikan pahala kepada kita itu sebanding dengan tantangan yang ada di hadapan kita. Kalau merebut masjid biasalah emang kerjaannya di masjid Iya. gitu loh. Tapi ketika kita ada di dunia entertain, tapi kita nyempetin diri buat baca Quran, bahkan job banyak, tapi terus kok pas akhir bulan Ramadan malah selesai 30 juz, itu yang hebat. Iya. Itu yang betul. hebat. Semakin berat tantangan, tapi kita semakin bisa beribadah, itulah sebenarnya inti bulan puasa. Nah, mengenai program acara ini. Iya. Program acara.
memang kan jadi kadang-kadang untuk mengisi, jadi hanya bulan Ramadan itu dipakai hanya untuk, nah sebaiknya itu seperti apa? Ya sebenarnya gini, dunia entertain itu harus tetap diwarnai dengan dunia dakwah. Ya, Tapi jangan terkesan dakwahnya yang berat. ya, Gitu loh. Anak muda zaman sekarang kan kayaknya alergi dengan dakwah Hal tuh yang- yang bikin ngantuk gitu kan, yang bikin jadi bete. Galaunya nggak selesai, yang ada makin bingung. Tapi bagaimana kita membahasakan dakwah dengan bahasa anak muda. Membahasakan dakwah dengan bahasa keperluan masyarakat. Jadi dakwah tuh jangan diartikan harus di atas mimbar. Siapapun Iya. boleh berdakwah kok. Maka manusia setengah ustadz itu benar bang. Tukang parkir itu bisa berdakwah. Kemudian siapapun artis boleh berdakwah. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, ungzur maqala wala tangzur man qala. Kepada seseorang lihat, jangan melihat apa yang siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. apa yang dikatakannya, jangan ngelihat dia seburuk apa-apa ya, tapi yang dikatakannya seperti apa ya. Iya benar, kayak Ya. telur. Itu kan kalau kita lihat sumbernya pasti nggak mau makan dong. Betul. Tapi karena dia bergizi kita makan tanpa melihat sumber. Jadi kebaikan itu bisa datang dari siapapun. That's the Iya. point. Loh kok ketawa kenapa? Saya kebayang tadi itu pada orang tua yang naik mainan time zone tadi. Ini si Musdalifah pikirannya orang belanja ke time zone. Aneh. Mana naiknya? Pada tadi kuda-kuda tadi. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. You got to get yourself together. You got stuck in the moment and you can't get out of it. Adonan kebudayaan kaliliang. Jadi awak tuh pernah bakal liliang. Oh berkeliling. Kaliliang ya. Ah. Membawa itu apa namanya gerobak tuh. Dah, Yo. tunjang cek dah. Tujang cie.